Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Nurholis Majid, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Bumiayu. Pada video kali ini saya ingin memaparkan materi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan dua mentor hebat saya. Yang pertama adalah Bapak Juwari SPD MA dan yang kedua adalah Ibu Syafrina Rahmawati SPD MPD. Pada video kali ini saya ingin menerangkan hasil respon pertanyaan yang ada di LMS ketika saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama adalah berpihak kepada murid, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima reflektif. Untuk poin pertama, berpihak kepada murid memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah memprioritaskan kebutuhan murid. Saya akan mencoba sebagai guru penggerak untuk menempatkan kebutuhan dan hak belajar murid sebagai prioritas utama. Memahami bahwa setiap murid memiliki potensi dan gaya belajar yang unik dan berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif untuk para murid. Yang kedua adalah menghargai keberagaman. Saya akan mencoba untuk menghargai keberagaman, menghormati dan menghargai latar belakang budaya dan kemampuan murid. Memastikan bahwa semua murid merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, saya ingin mencoba untuk membangun hubungan positif. Sebagai guru penggerak, sudah semestinya kita harus membangun hubungan positif dan saling percaya dengan murid, menciptakan ruang kelas yang aman dan terbuka di mana murid merasa nyaman untuk bertanya, bereksperimen, dan membuat kesalahan. Yang kelima adalah menghargai keberagaman. Saya ingin mencoba untuk menghargai keberagaman yang ada pada murid. Yang keenam, saya mencoba untuk memfokuskan pada pertumbuhan. Sebagai guru penggerak, fokus pada pertumbuhan dan perkembangan murid, bukan hanya pada hasil tes atau nilai. Saya ingin mencoba membantu murid untuk mengembangkan potensi mereka secara holistik, termasuk aspek akademis, sosial, emosional, dan karakter. Karena itu, untuk penerapan nilai yang pertama, yaitu nilai berpihak kepada murid, saya akan melakukan asesmen yang berpusat pada murid. Sebagai guru penggerak, melibatkan murid dalam proses asesmen, memahami kekuatan, kelemahan, dan kemajuan belajar mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, yaitu diantaranya membuat jurnal belajar, portofolio individual, atau diskusi individual. Yang kedua adalah memberikan murid pilihan dan kontrol. Sebagai guru penggerak, saya ingin memberikan otonomi pada para murid terkait dengan keputusan mereka untuk belajar, seperti memilih topik proyek atau cara menyelesaikan tugas. Yang berikutnya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pada aspek ini, saya ingin menyediakan berbagai pilihan aktivitas, materi, dan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan minat belajar yang beragam. Yang berikutnya adalah memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif. Sebagai guru penggerak, memberikan umpan balik yang spesifik, tepat waktu, dan bermanfaat untuk membantu perkembangan murid. Belajar adalah salah satu bentuk dukungan kepada murid. Yang berikutnya adalah menerapkan model media dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran active learning dan juga pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang kedua adalah nilai mandiri. Nilai mandiri memiliki berbagai macam ciri-ciri.
Yang pertama adalah cirinya adalah mampu mengelola diri. Sebagai guru penggerak memiliki kemampuan untuk mengatur waktu, menyelesaikan tugas secara tepat waktu, dan memprioritaskan pekerjaan yang efektif. Yang kedua adalah berinisiatif dan proaktif. Sebagai guru penggerak, saya ingin melakukan inisiatif tanpa harus ada instruksi, tapi secara proaktif mencari peluang untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang ketiga adalah terus belajar dan berkembang. Sebagai guru penggerak, saya memiliki semangat belajar yang tinggi dan selalu mencari cara untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pedagogi, mengikuti berbagai macam pelatihan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Sebagai guru penggerak, saya memikul tanggung jawab penuh atas pembelajaran murid dan berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah berani mengambil risiko. Sebagai guru penggerak, saya mencoba untuk mengambil risiko. Apapun tantangannya, saya harus bisa mencoba. Berikutnya, untuk penerapan dari nilai mandiri ini, ketika saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun, yang pertama adalah mencari peluang untuk belajar dan berkembang. Saya ingin mencoba untuk mencari peluang belajar dan berkembang, mencari seperti mengikuti seminar, mengikuti workshop, mengikuti pelatihan-pelatihan tanpa harus ada instruksi dari sekolah. Yang kedua adalah meneliti dan mengembangkan praktik pembelajaran baru. Sebagai guru penggerak, saya ingin mencoba untuk meneliti, melakukan penelitian terkait dengan praktik pembelajaran baru yang itu bisa ditularkan kepada rekan-rekan lain. Yang ketiga, melakukan inisiatif terhadap setiap tugas yang diterima tanpa harus diperintah. Yang berikutnya adalah berbagi ide dan praktik terbaik kepada guru-guru yang lain. Kemudian, ketika saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun, saya ingin menanamkan pula nilai kolaboratif. Adapun beberapa ciri dari kolaboratif adalah yang pertama, mampu berkomunikasi secara terbuka dan efektif, mengelola diri. Yang kedua adalah berbagi sumber daya dan ide, bekerjasama dalam tim, dan menghargai perbedaan serta keragaman. Adapun penerapannya, saya ingin bekerja sama dengan rekan guru untuk mengembangkan kurikulum dan merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang kedua adalah melibatkan orang tua dalam proses belajar mengajar murid agar terciptanya saling kontrol ketika posisi siswa di rumah dan juga ketika siswa di sekolah. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan komunitas untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Yang keempat, bekerja sama dengan rekan guru dan elemen lainnya dalam merancang kegiatan peringatan hari besar. Kemudian, ketika saya sudah menjadi guru penggerak 3 tahun, saya juga ingin menanamkan atau menerapkan nilai inovatif. Saya sudah melakukan nilai inovatif dengan ciri-ciri. Yang pertama adalah terbuka terhadap ide baru. Yang kedua adalah kreatif dan berani berbeda. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Yang keempat, berfokus pada solusi. Oleh karenanya, bentuk penerapan dari nilai ini ketika nanti saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun, yang pertama adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk membantu murid belajar secara kontekstual dan mendalam. Yang kedua adalah menggunakan teknologi digital untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga, membuat asesmen yang autentik untuk mengukur pencapaian belajar murid secara holistik. Yang keempat, mengembangkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Berikutnya, ketika saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun, saya juga ingin mengimplementasikan nilai reflektif dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kesadaran diri. Yang kedua, terbuka terhadap umpan balik. Yang ketiga, terus belajar dan berkembang. Yang keempat, mampu beradaptasi. Adapun penerapan dari nilai ini adalah yang pertama, melakukan refleksi diri secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam praktik mengajar yang saya lakukan, terutama dalam mengajar kimia. Yang kedua, meminta umpan balik dari murid, rekan guru, dan supervisor tentang praktik mengajar yang saya lakukan.
yang selama ini belum saya lakukan sebelum menjadi guru penggerak. Yang ketiga, mencoba pendekatan pembelajaran yang baru dan mengevaluasi efektivitasnya, karena tidak semua model atau pendekatan pembelajaran cocok dengan siswa yang saya ajar. Oleh karena itu, saya perlu melakukan refleksi terhadap efektivitas dan penerapan yang menyeluruh terhadap model tersebut. Yang keempat adalah menulis jurnal refleksi untuk mendokumentasikan proses belajar dan perkembangan sebagai guru. Saya akan mencoba untuk menulis jurnal refleksi sebagai bahan dasar refleksi ketika saat proses pembelajaran maupun pada kegiatan-kegiatan yang lain. Demikian adalah penjabaran dari saya. Ketika saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun, saya akan melakukan dan menerapkan nilai-nilaiku sebagai guru penggerak dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Demikian penyampaian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.